Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinastia Putri Firdausi. NIM-nya 222-10-10-10-009. Saya dari kelas A3 jurusan PAI angkatan 22, Fakultas FTIK. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses pembuatan komik yang saya akan gunakan sebagai media pembelajaran, dan yang kedua itu adalah cara mempresentasikan temanya. Saya yang mempresentasikan tema tersebut. Nah, jadi seperti itu. Langsung saja ke videonya. Di sini saya akan melakukan proses pembuatan komiknya. Di sini saya menggunakan komik strip marker ini. Nah, saya ini mendownloadnya di Play Store atau App Store itu di kalian. Bisa di iOS maupun di Android. Nah, langsung saja ya. Di sini kita akan menunggu. Ada iklan, tapi kita langsung next ke comic strip markernya. Di sini kita akan ditunjukkan kayak gini. Ini saya udah membuat satu, tapi di sini ada tambahan ini buat akan membuatnya lagi. Oke, kita mulai dari pertamanya dulu. Kita namain najis ya, right. Di sini kita akan disuguhkan beberapa template yang termasuk dari comic strip marker. Jadi kita bisa pilih. Kolasenya atau bentuk karakternya. Di sini saya seumpama mau memakai ini ya, teman-teman. Nah, di sini ada kayak gini. Nah, kita langsung tap aja ini percakapannya. Langsung kita isi. Mohon maaf. Najis itu apa? Nah, seperti itu kita save dan kita save lagi. Jadi di sini ada tertera seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau save seperti ini. Kita kembali lagi ke kembali lagi ke sini. Kita tadi pakai yang ini ya, teman-teman. Nah, jadi kita lihat udah jadi satu slide seperti ini. Kalau udah jadi satu slide, kita akan buat lagi dengan kreasi kita sendiri. Dan seterusnya kayak seperti itu. Sebelum itu juga kita bisa membuat kreasi atau kolase sendiri. Ini di bawah sendiri ya. Jadi kita bisa pilih semuanya yang 4 ini ya. Aktif di kampus tapi nggak keteteran. Semua berkat Canva. Seperti biasa, aplikasi ini biasanya ada iklan. Nah, selanjutnya ini saya pilih kolase 4. Kita tap saja. Kita bisa kreasi sendiri dari karakternya. Kita semua mau pakai ini ya, teman-teman. Nah, ini di sini ada banyak. Kita hapus dulu. Nah, kita semua pakai ini. Taruh ke sini. Kita bisa kreasikan. Bisa di
besarin, taruh sini, dan latar backgroundnya itu yang belakang itu bisa kita pilih. Seumpamanya kita ambil dari komik backgroundnya, kita pilih-pilih saja. Seumpama saya pakai ini. Nah, ini kan kurang besar, tinggal besarin. Kita kerasiin aja sih. Terus langkah selanjutnya ini kita pilih call out. Saya pilih yang ini. Nah, tinggal dirapi-rapiin aja. Gitu. Oh, ini teman-teman. Kayak saturasinya itu buat memperlihatkan banget atau menebalkan. Langkah selanjutnya adalah teks. Di sini kita pilih teks. Bisa dikasihin ya. Bisa latar belakangnya ini. Semua najis. Gitu ya. Next. Mohon maaf kembali. Oh, tadi tuh langsung ke save ya teman-teman. Jadi kita harus ke langkah selanjutnya, yaitu kolom kedua. Nah gitu. Seterusnya kayak gitu ya. Kalian bisa meniru cara-cara ini. Setelah jadi, saya di sini memakai 11 halaman. Nah, jadinya tuh kayak gini, teman-teman. Nah, kalau udah jadi, kita bisa kirim ini ketuk 2 atau ketuk 1. Nah, kita pencet di bagian ini, pojok kanan bawah. Nah, share as image dan share as PDF. Kalau share image ini foto kayak biasa-biasa itu mending itu aja ya. Aku rekomen itu. Kalau yang share as PDF image ini jadinya kayak gini nanti, kayak ini kepotong gitu loh. Kalau share sebagai image itu bisa nggak kepotong foto-fotonya. Jadi itu kita ambil berapa halaman, mulai pertama ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini terakhir. Kita share as image. Nah, aku di sini udah kirim ke WA. Kita cek dulu ya. Ini. Nah, aku udah kayak gini, udah share ini. Kalau PDF nantinya aku tuh kayak gini, teman-teman. Sebentar, ini lagi lemot ya. Kalau PDF minusnya kayak gini, soalnya ini kepotong-potong. Nah, ini kepotong. Ada yang bawah yang nggak kepotong. Nah, ini kepotong. Jadi itu kayak nggak direkomendkan untuk menyimpan di PDF. Jadi kalian harus nyimpen kayak biasa ini aja. Nah, kalau jadi seperti ini, saya akan menggunakan CapCut untuk penggabungan videonya. Nanti dilanjut dengan presentasi. Jadi kalau penggunaan CapCut ini kayak biasanya teman-teman. Kita ini kan langsung template ya teman-teman. Kita ambil kiri pojok ini yang edit ini. Klik itu. Lanjut kita menggunakan proyek baru. Nah, ambil ke foto, kita sesuaikan. Jadi mulai pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Seperti itu.
Nah, kalau sudah, tambahkan. Nah, jadinya tuh kayak gini kan ya. Kayak set. Nah, kita itu edit lagi. Kayak ada dubbingnya, nanti saya kasih dubbing omongan percakapan saya. Terus jadi kita geser-geser kayak seberapa panjang omongan kita, seberapa panjang. Ya, jadi kayak gitu-gitu dah. Terus juga ada gayanya nih. Nah, atau efek ini kita petes ini ada efek copy paste, mohon maaf. Kita pencet itu. Nah, jadi ada kayak gini, slide gitu. Nah, jadinya itu kayak gini teman-teman. Kalau udah dikasih efek seperti ini tadi itu, udah di checklist itu, nah kita putar. Nah, jadinya kayak seperti itu. Dan selanjutnya kayak seperti itu. Teman-teman bisa edit lagi, mungkin ada lebih banyak ya. Kayak gini, itu ada banyak. Jadi bisa diubah lagi mungkin. Kayak gitu teman-teman. Oke, itu proses langkah yang pertama, proses pembuatan sebuah komiknya. Jadi saya pakai aplikasi marker, komik marker. Dan yang kedua saya menggabungkan itu pakai aplikasi Capcut. Nah, yang selanjutnya ini adalah langkah kedua. Langkah kedua akan saya presentasikan bagaimana percakapan antara si A dan si B ini, laki-laki dan perempuan ini, berdialog tentang, bukan berdialog, lebih tepatnya ke menjelaskan tentang najis. Langsung saja ke videonya. Apakah kalian tahu najis? Ayo kita lanjutkan ke pembahasan najis. Pengertian najis itu berarti kotor atau menjijikan, tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat hisiah dan bersifat ma'nawiyah. Apa itu bersifat hisiah dan ma'nawiyah? Bersifat hisiah itu adalah najis yang bisa terlihat dari mata. Kalau bersifat ma'nawiyah tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan oleh indera penciuman kita. Oh, jadi seperti itu pengertian dari najis. Iya, itu pengertian najis. Ada faktor yang mempengaruhi najis loh. Apa saja itu yang mempengaruhi adanya faktor najis? Faktor pertama yang membuat najis adalah dari asal najis. Maksudnya adalah benda yang dianggap najis adalah seperti darah haid, nifas, dan tinja. Faktor yang kedua adalah kontaminasi, adalah benda atau zat yang bercampur dengan benda najis, misalnya pakaian yang terkena darah. Faktor yang ketiga adalah proses yang tidak halal. Misalnya, jika hewan tersebut disembelih dengan cara yang tidak halal atau tidak sesuai aturan dagingnya dianggap najis. Dan yang faktor yang keempat adalah sumber hewan najis. Maksudnya adalah hewan yang dianggap najis secara asal seperti babi dan anjing. Oh, jadi seperti itu. Apakah ada macam-macam najis juga? Iya, ada macam-macamnya juga. Ada 3 macam golongan najis. Apa aja macamnya? Coba jelasin dong. Pertama adalah najis mukhafafah atau najis ringan. Najis yang diringankan seperti air kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI. Najis yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis sedang. Merupakan najis yang keluar dari kubur dan dubur manusia, contohnya tinja manusia, kencing, kotoran hewan, dan darah haid. Dari macam najis yang kedua itu ada 2 macam yang lagi termasuk najis sedang loh. Ada lagi yang termasuk najis mutawasito. Apa saja itu?
Iya, ada lagi loh. Pertama adalah najis aniyah. Najis aniyah adalah yang berwujud atau tampak. Contohnya ada tinja manusia di masjid dari bau, warna, bentuk, sudah terlihat nampak dari panca indera kita. Yang kedua adalah najis hukmiyah. Najis yang tidak tampak seperti bekas kencing karena dari penciuman indera kita sudah tercium kalau bentuk dan warnanya tidak terlihat merasakan baunya. Itu termasuk najis hukmiyah. Oh, jadi itu dua macam yang termasuk najis mutawassithah? Apa macam najis terakhirnya? Najis ketiga atau terakhir itu najis mughaladah atau najis berat. Karena najis yang diperberat seperti anjing dan babi. Bagaimana cara ketiga macam najis itu disucikan? Cukup mensucikan najis pertama yaitu najis mukhafafah dengan cukup memercikan air ke bagian yang terkena najis. Yang kedua, cara mensucikan najis mutawassithah yaitu dibilas dengan air, ditunggu sampai kering sehingga hilang semua sifat bau, warna, dan bentuknya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah cara mensucikan najis mughaladah yaitu lebih dulu dihilangkan wujud bendanya, najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Kenapa najis mughaladah dibersihkan dengan debu dan air sebanyak 7 kali? Karena dibilas dengan 7 kali itu adalah mutlak. Dan hadis riwayat Muslim menjelaskan bahwa sucinya wadah seseorang saat dijilat anjing ialah dengan membasuhnya sebanyak 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Dan kenapa dengan tanah? Kenapa menggunakan tanah? Karena tanah mampu menghilangkan bakteri dan najis tersebut. Jadi itu teman-teman dari pengertian najis, macamnya, serta cara mensucikannya. Terima kasih. Jadi itu yang dapat saya sampaikan dari pengertian najis, macam-macam najis, dan yang ketiga adalah cara mensucikan najis itu sendiri. Nah, jadi yang mulai pertama sampai di akhir itu, saya dapat menyimpulkan bahwa pengertian najis itu yang berarti kotor atau menjijikan, tidak bersih, tidak suci. Nah, ini najis ini ada sifatnya. Yang pertama itu bau, bentuk, dan warna. Jadi, kalau bau ini lebih ke indera penciuman kita, dan bentuk maupun warnanya itu termasuk dari penglihatan kita, indera penglihatan. Nah, jadi di inti kedua itu dari panca indera kita itu dilihat dari panca indera kita itu bisa diartikan oleh bersifat diniyah. Kalau yang bersifat maknawiyah itu dilihat dari indera penciuman kita ataupun bau dan bentuknya itu tidak bisa dilihat. Jadi itu bisa dikatakan maknawiyah. Nah, yang selanjutnya ini adalah faktor-faktor yang membuat najis. Itu apa saja? Tadi kan udah dikatakan ada 4. Yang pertama itu asal najis, yaitu asal najis itu ada darah haid, nifas, dan tinja manusia. Dan yang kedua adalah kontaminasi. Kontaminasi itu adalah kayak benda najis itu nempel ke badan atau pakaian kita. Terus yang ketiga adalah proses yang tidak halal. Maksudnya ini adalah kayak hewan tidak sesuai aturan, kalau disembelih itu tidak sesuai aturan, dagingnya akan dikatakan najis. Kalau yang keempat adalah sumber hewan najis. Nah, sumber hewan najis ini adalah udah dari babi dan anjingnya itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah ada beberapa macam najis. Nah, tadi kan udah dijelaskan macam najis itu ada 3. Yang pertama najis mukhafafah atau najis ringan, yang kedua adalah najis mutawassithah atau najis sedang, dan yang terakhir adalah najis mughaladah. Nah, cara mensucikannya itu adalah yang pertama dari najis mukhafafah nih, cukup membersihkan air ke bagian yang terkena air. Soalnya kan udah dicontohkan kalau najis mukhafafah itu adalah ringan, contohnya seperti
air kencing bayi yang masih balita itu, yang masih bayi itu kencing ke pakaian kita, itu bisa cuma di percikan air. Kalau yang kedua itu adalah najis mutawasitoh. Nah, najis mutawasitoh ini dibilas dengan air sehingga hilang semua sifat, bau, warna, dan rupanya. Terus yang ketiga atau najis yang paling besar ini adalah najis mughaladah. Nah, itu dicuci 7 kali dan lalu dicampur dengan debu. Nah, itu cara efektif untuk menghilangkan najis mughaladah. Sekian, terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada salah kata maupun perkataan atau perbuatan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.